memang ada indikasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya, subscriber Heri Susanto, juga semua yang memang sudah menonton video saya ya. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbincang dengan teman-teman semuanya terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Ciseti, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Teman-teman semuanya, pasti kita semua sudah greget ya, pengen segera mengetahui siapa pelaku dan siapa dalang dibalik pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak ini. Kita pengen segera mengetahui ya, seperti apa sih orangnya yang memang sudah melakukan pembunuhan yang sangat keji ini. Nah, teman-teman semuanya, pada tanggal 30 kemarin ya, tanggal 30 bulan hari kemarin ya, kita melihat bahwa pihak kepolisian melakukan olah TKP lanjutan mungkin ya, dengan ada bantuan juga atau hadir juga selain daripada Polres Subang, Polsek Jalan Cagak, juga dari Polda Jabar. Terus saya juga melihat dari Mabes Polri ya, terkait dalam hal ini dari Puslap 4 ya, Laboratorium Forensiknya juga memang hadir pada saat kemarin. Dan pada saat kemarin itu kita melihat ya, bahwa dari Polda Jabar memang seperti yang kita lihat itu membawa K9 ya, atau mungkin biasa sering disebut dengan anjing pelacak ya teman-teman ya. Nah, terkadang juga ini juga mungkin membuat teman-teman semua dan juga saya berpikir kenapa tidak dari awal gitu ya, pas begitu ada kejadian pihak kepolisian menurunkan anjing pelacak ini dengan sebuah harapan dapat lebih mengendusnya ini, teman-teman bisa lebih akurat ya, lebih jelas mungkin, karena memang jejak pelaku pembunuhan juga bisa dikatakan masih hangat pada saat itu. Sampai juga kan diberitakan pada saat itu antara kematian ibu dan anaknya ini juga memang selisih berapa jam ya. Dan waktu itu juga menurut seorang keterangan saksi bahwa pada pukul 6 berapa itu ya, ada yang mengatakan, teman juga bisa lihat itu di video saya sebelumnya ya, dikatakan bahwa dia itu waktu itu memang lihat mobil Alphard itu yang memang berisi 2 mayat korban itu memang sedang parkir katanya teman-teman semuanya. Nah, kalau mungkin saya berpikir, kalau misalnya semuanya mungkin teman-teman juga berpikir kenapa pada saat itu langsung menurunkan anjing pelacak itu untuk lebih cepat mengikuti jejak pelaku pembunuh ini teman-teman ya. Mungkin ya dalam hitungan berapa jam ya setelah pihak kepolisian turun ke TKP, mungkin pelaku juga memang bisa dikatakan belum bisa terlalu jauh dari TKP ya teman-teman ya. Mungkin saja ini kita menebak-nebak saja ya, mungkin saja dia juga masih ngumpet, mungkin saja dia juga melihat kerumunan orang pada saat datang pihak kepolisian ke TKP. Jadi kan masih ada beberapa kemungkinan teman-teman ya. Nah, dan kemungkinan itu sebenarnya kita semua juga tidak bisa memastikan ya. Malahan mungkin teman-teman juga tahu ya, bahwa sampai saat ini yang memang sudah sekitar kurang lebih 2 minggu ya, kasus pembunuhan yang terjadi di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang ini memang kalau menurut pendapat saya sih masih titik-titik ya teman-teman ya.
gitu kan, seperti itu. Walaupun memang pernah ada sebuah pernyataan dari pihak kepolisian, dalam hal ini AKBP Sumarni ya, selaku Kapolres Subang ya, terhadap media ya, bahwa untuk kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak Kabupaten Subang ini sudah menemukan titik terang. Dan memang ada sebuah indikasi katanya nih, ada sebuah ini kita juga dari berbagai media yang diinformasikan ke publik ya, memang ada indikasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian ya, mungkin dengan melihat bukti-bukti yang ada di TKP ya, dan mungkin juga saksi ya, yang saksi-saksi dalam hal ini ada indikasi memang pelakunya ini sebenarnya bisa dikatakan orang terdekat daripada korban itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara orang terdekat kan itu banyak ya teman-teman ya. Orang terdekat itu bisa apa namanya, keluarganya, bisa pacarnya, bisa siapa saja gitu kan kita tidak tahu, karena memang belum saat ini mungkin ada informasi yang sudah disampaikan kepada teman-teman, tidak nutup kemungkinan almarhum ini ada orang yang mungkin terdekat juga yang memang belum kita ketahui semuanya kan teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa kemungkinan ya untuk hal ini kan, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, pasti semuanya teman-teman sudah dekat sekali, pengen segera. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan sudah dibahas kenapa. Nah, semua ini tentang mendatangkan anjing pelacak ini memang sudah menjadi pikiran semua orang ya, termasuk saya salah satunya. Karena setelah kejadian sampai sekarang itu, waktu malam kejadian juga memang sudah ada hujan ya, sudah banyak mobilisasi orang ke TKP, sehingga mungkin untuk penciuman si anjing pelacak ini, jika akurasinya ya, ini kita menurut logika saja ya, akurasinya memang sudah bisa dikatakan terkontaminasi mungkin ya. Tapi tidak tahu penciuman anjing pelacak seperti apa, saya juga kurang memang begitu paham. Ini saya hanya berbicara menurut cara berpikir saya saja teman-teman, dan saya yakin juga teman-teman juga cara berpikirnya sama, mungkin tidak jauh berbeda, karena saya juga melihat teman-teman yang memang menanyakan tentang hal itu teman-teman semuanya. Nah, pada saat di TKP itu memang dihadirkan beberapa saksi ya, diantaranya adalah termasuk pihak keluarga, diantaranya adalah Pak Yosef itu sendiri sebagai ayah korban, dan juga Ibu Mimin ya, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu berbagai informasi dari media ya, bahwa Ibu Mimin ini adalah istri mudanya dari Pak Yosef. Nah, pada malam hari itu hadir ya, dan memang kehadirannya itu didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Malah teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya ya, terkait wawancara dengan kuasa hukumnya. Pada saat kesempatan itu saya menanyakan kepada kuasa hukumnya, dan mungkin pertanyaan ini juga sebenarnya saya juga mengutip dari komentar teman-teman semuanya ya, karena memang pada dasarnya di kolom komentar banyak yang menanyakan, kok kenapa Pak Yosef dan Bu Mimin itu menggunakan pengacara. Sama saya juga berpikir seperti itu, karena saya menganggap Pak Yosef dan Ibu Mimin itu bisa dikatakan orang yang berduka ya, terpukul dia pasti dengan kematian dan musibah yang menimpa anak dan istrinya. Siapa coba? Mungkin teman-teman juga dapat bayangkan, kalau seandainya orang yang memang kita cintai dan orang yang memang kita sayangi mati terbunuh seperti itu, pasti nangis teman-teman. Saya juga berbicara seperti ini sama teman-teman semuanya, dan saya juga ingat akan kejadian seperti itu sampai saat ini yang memang belum terungkap. Merinding teman-teman, saya sangat bersedih. Tapi pada saat itu saya menanyakan kepada kuasa hukumnya,
Pak, sedikit bisa dijelaskan sama Bapak terkait apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait polemik di luar ya? Mungkin dalam hal ini Bapak sebagai pengacaranya terkait pendampingan hukum yang diberikan oleh Bapak. Padahal kan secara kita berpikir adalah Pak Yosep itu adalah sebagai pihak keluarga korban. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Yang paling pasti begini, penunjukan Pak Yosep ke saya semata-mata salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui saya seperti ini. Ya. Karena saya tahu persis beliau tidak dalam kondisi ditinggalkan istri dan anaknya, tentunya akan sulit menyampaikan setiap informasi. Selain memberikan bantuan hukum, advis hukum, saya juga mewakili beliau untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi pertanyaan teman-teman seperti sekarang. Bisa dibayangkan nanti psikologisnya kalau setiap saat teman-teman ngejar informasi dari dia, bagaimana psikologisnya tentunya akan menjadi tambah tekanan lagi. Makanya salah satunya adalah jadi Pak Yosep meminta kepada saya untuk menyampaikan setiap informasi yang ditanyakan oleh teman-teman wartawan supaya tidak menjadi fitnah. Seperti hari ini kita luruskan. Yang hadir di sini itu semuanya kooperatif, tidak ada paksaan, dan tadi saya dengar dari Pak Kasat juga supaya tidak saling mencurigai, biarkan polisi bekerja dengan baik. Masyarakat tunggu saja, bersabar, siapapun nanti tentunya kepolisian akan memutuskan berdasarkan hasil penyidikan dengan bukti-bukti yang ada, hasil puslapor, hasil olah TKP, keterangan saksi-saksi, tentunya itu akan dicocokkan sampai akhirnya berujung dengan keputusan dari pihak kepolisian. Kita tunggu bersama, kita doakan bersama semoga pelaku. Itulah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kuasa hukumnya ya. Makanya atas dasar itu beliau didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Dan juga banyak juga mungkin dari publik yang berasumsi ini atau itu atau bagaimana, yang kadang menjudutkan terhadap Pak Yosep dan Ibu Mimin sendiri, yang sehingga atas dasar itu maka yaitu tadi didampingilah sama pengacara ya, atau mungkin kuasa hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media, dan untuk untuk menjaga hal-hal yang memang mungkin tidak diharapkan ya teman-teman, karena memang semua orang juga memang berhak sih untuk mendapatkan perlindungan hukum ya. Karena pada dasarnya saya melihat sampai sekarang ini polisi belum menetapkan siapapun tersangka. Jadi dalam hal ini mungkin pihak kepolisian seperti halnya kemarin dilakukan olah TKP lanjutan itu masih benar mendalami teman-teman, mendalami kasus ini, karena memang saya menganggap bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat besar teman-teman. Saya juga kemarin melihat kinerja polisi ya, sampai dari Mabes turun, dari Polda Jabar turun. Ini sebenarnya sudah menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menangani kasus seperti ini. Itu cara berpikir saya teman-teman ya. Itu cara berpikir saya. Tidak tahu cara berpikir teman-teman seperti apa, makanya nanti teman-teman silakan untuk berkomentar ya di kolom komentar seperti apa dan apa yang ada di pikiran teman-teman. Cuman terkait apa yang kemarin saya tanyakan kepada kuasa hukumnya terkait kenapa Pak Yosep dan Bu Mimin menggunakan pengacara, kemarin sudah dijelaskan oleh kuasa hukumnya. Sekali lagi teman-teman bisa nanti dilihat di video saya terkait wawancara dengan kuasa hukum Pak Yosep dan Ibu Mimin itu tadi ya teman-teman semuanya. Nah itu yang kedua ya terkait itu. Terus kemarin saya melihat memang ada beberapa saksi yang mungkin kalau tidak salah ada 6 saksi ya yang memang ikut hadir pada acara olah TKP lanjutan ya. Tapi pada hari itu saya memang tidak melihat Diki ya, yaitu pacarnya Amel, dan kita juga tahu yang namanya pacar juga pasti dekat ya, pasti sangat dekat kan. Memang teman-teman juga melihat di media yang lain ya, bahwa pada malam sebelum kejadian juga sebenarnya almarhum Neng Amel itu sempat berkomunikasi katanya dengan pacarnya ya teman-teman semuanya. Nah ini saya juga berpikir ya,
ada yang berasumsi bahwa ini pembunuh bayaran, ya kan? Ada yang berasumsi ini karena dendam, ya kan? Ada yang berasumsi banyak hal, ya, yang mungkin tadi sudah saya mendengar semalam pada saat wawancara dengan pihak kuasa hukumnya dari Pak Yosef itu sendiri. Nah, karena memang banyak ya yang berasumsi seperti itu, sehingga membuat mungkin psikis ya daripada Pak Yosef sendiri juga sebagai ayah korban ya dan suami korban juga merasa sedikit beban lah, dan mungkin juga dapat dibayangkan sama teman-teman semuanya ya. Dan sampai saat ini pun mungkin untuk motifnya belum jelas ya, motif dari pembunuhan terjadi itu seperti apa, memang belum ada kejelasan, karena memang dari pihak kepolisian lah yang memang nanti berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan bukti yang ditemukan, berdasarkan keterangan saksi yang mungkin akan memutuskan untuk modusnya ini seperti apa ya gitu teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, kita semuanya berharap semoga kasus ini cepat terungkap ya. Dan saya juga yakin dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian akan cepat atau lambat akan mampu mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak ini teman-teman semuanya. Tetapi memang sebenarnya bisa dikatakan, sekali lagi dikatakan lambat, memang iya lambat karena memang mungkin pertimbangannya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa mungkin ini mah pemikiran saya ya, karena memang kasus ini adalah kasus yang sangat besar ya, sudah menjadi berita nasional maupun internasional, ini sudah didengar oleh semua pihak, sehingga polisi itu lebih hati-hati dalam menyikapi persoalan ini, sehingga memang butuh waktu. Jadi kita semuanya mesti bersabar saja sampai pihak kepolisian menyampaikan kepada kita semuanya siapa di balik pembunuhan yang terjadi di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang ini. Karena apa? Karena pihak kepolisian juga hati-hati jangan sampai salah-salah ya. Yang itu mungkin salah-salah itu nanti akan membuat persoalan yang memang lebih besar lagi ya. Karena memang menurut saya ini menyangkut sebuah institusi. Jadi mungkin ini merupakan tanggung jawab yang besar ya, PR yang besar bagi pihak kepolisian untuk dapat segera mengungkap kasus pembunuhan ini dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian, karena dikatakan tadi bahwa ini menyangkut institusi pihak kepolisian, nama besar kepolisian Republik Indonesia teman-teman semuanya. Dan memang kita juga tidak tahu ya bahwa pelaku pembunuhan di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang ini memang menurut saya itu sangat profesional ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan keprofesionalismean yang dimiliki oleh pembunuh ini itu dapat terkalahkan oleh profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Teman-teman mesti ingat bahwa bagaimanapun kebusukan pasti baunya akan tercium juga. Bagaimanapun sepandai-pandai apapun tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Semoga dua kata-kata ini yang kita harapkan hari besok atau lusa atau mungkin hari ini polisi dapat mengungkap kasus pembunuhan ini. Dan sebelum saya menutup nih,
mari kita doakan sekali lagi pihak kepolisian. Yang pertama, mari kita doakan semuanya. Moga-moga, mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk, diberikan jalan untuk bagaimana segera bisa menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Cakra ini. Juga mari kita semuanya mendoakan, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan almarhum Amel dan ibunya diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.